Herannya mah tadi lagi hujan geblegar blegur. Hujannya udah kagak, ngapa geludung nggak berhenti berhenti. Siapa tukang gongnya mah? Cembar di alun-alun lir samun ngaling-ngaling wong ngawayang ngaraga sukma sukma yang padang ngaraga. Pada para hadirin saya mengadakan sloka yang ada tapi bukan zaman sekarang. Zaman purwa alam padang poe panjang. Lir panjang punjung gunung panjangnya lautan. Gebang patikan siwalan tunggal gebang menunjukkan orang banyak tunggal adanya saya yang satu. Menurunkan purba wisesa purba wayang sekotak wisesa panjak sekian menitiskan budas rawa. Budas rawa mengajikan Pancadurya Pancalima Durya merupakan angan-angan menyebut siriwasi beraca wisesa amarah lua masuk ya mutmainah imut artinya kita harus selalu ingat akan kehendak takdir Allah yang maha kuasa. Rap sirap kadapuana linggih gemura segara.
ceceblok tetek iman kedebong mapak buana kelir langit wayang kedebong bumi wayang damar nyata nyenyawa wayang juga ning dalang juga ning wayang sukma wayang maring dalang hanutan wayang ana ceraka wetan data sawala kidul mangka batanga lor pada jayanya kulon tinggi kepangkatan di alam perwayangan nyatanya yang jagat nata tua wayang Semar Badranaya suhtep data pitana anenggih nanggripun di ingkang kaeka adik dasa nama Purwa Eka Sawiji adi wong ngaluih dasa 10 nama jenengan Purwa Ikwiwitan sanajan kata titahing dewa ingkang kasongan ing akasa kata ingkang samya angkana raras boten wonten kados negara tawang gantungan bubukaning sinarita Sang Nalendra Praja negara tawang gantungan yang akan menyerahkan tahta kerajaan pada dia punya putra juga melepaskan gelarnya menjadi Begawan Syekh Merdan di depan putranya Bambang Jayawiningrum juga Patih Kalasakti yang sedang mengadakan musyawarah hubungan niat Sang Nalendra yang ingin menyerahkan tahta kerajaan pada putranya. Gemuruhmu biar istana kerajaan dihias emas inten jumanten menandakan kemewahan kemegahan negara tawang gantungan yang dipimpin pada Begawan Syekh Merdan. Jang mana putra Rama Bambang Jayawiningrum jang ada diri kaula Bambang Jayawiningrum Rama coba segera datang di hadapan diri Rama Kasep
Ya rasa diri Rama dah waktunya anak yang akan memimpin ini negara tawang gantungan. Manapati kala sakti ada diri kaula Gusti Sinuhun Prabu. Sampean juga harus menjadi saksi atas penyerahan ini kekuasaan pada anak aku. Siap Kanjeng Gusti, siap. Sideratina pawaya sideret pekat gerelina sangkan una kejojoman ngepero tanpa ugera Kaula Bang Cayowining Rum Rama, hampura apabila ada kesalahan diri kaula, katrima jang anak ama kasep salah matong boros sifatnya anak Rama juga kalau ada kesalahan mohon diampura. Mari kita saling hampura. Duduk dulu jang, duduk. Sindertina pawayana sinder tekan kerengelina sangkan ulang kajojona ngenah gening pakai hiburan bajang. Wiku yang mengungku Brahmana yang memuja wayang aku miraga sukma ya miraga sukma. Ya inilah menurut cerita adanya di dalam istana negara Tawang Gantungan. Sang Nalendra Praja negara Tawang Gantungan yang akan menyerahkan tahta segera bergelar menjadi begawan Syekh Medan Dada putranya Bang Cayowining juga yang kedua Patih Kala Sakti yang sedang mengadakan musyawarah hubungan rasa bangganya Sang Nalendra juga rasa udah waktunya menyerahkan kekuasaan pada dia punya putra. Bersuara begawan Syekh Merdan. Ia rasa diri Rama seluruh ilmu panemu aji pangarti jampe pamake tongboro sifatnya yang ada di diri Rama dari peluaran pertapaan padepokan
atau pesantren-pesantren tempat nuntut ilmu, ya rasa diri rama enggak kurang-kurang anak teh udah nuntut ilmu ya. Dari apa sebab ilmu yang selalu rama tuntut pada anak, ilmu yang selalu rama kasih pada diri anak, sebab yang namanya ilmu matong boros sifatnya di alam dunia, di akhirat juga ilmu yang bermanfaat yang bakal nolong diri kita. Yaman bakal paribasa anak kita kasih harta, jangan lagi sedikitnya, banyak kita tinggalin harta. Kalau emang gak bisa ngebawanya itu harta bakal jadi habis. Tapi yang namanya ilmu, boro-boro sifatnya banyaknya sedikitnya, ilmu kita turunin ke anak kita, semakin dipakai teh yang namanya ilmu teh semakin nambah, semakin bermanfaat. Ini teh anak aku man bang Jayawiningrum di belakang lagi ribut aja, masa bapaknya jelek anaknya cakep. Dulu mah masih muda mah aku juga sama begitu. Cuman yang namanya udah tua maafan enggak selamanya kayak masih muda. Rambut pan yang namanya udah tua mau udah berubah, udah banyakan putihnya. Kalau emang rambut mah kali banyak putihnya, yang enggak tapi malu kumis mana langka, kumisnya mana begitu keluar putih. Deh. Asal kita kerok numbuh, kita kerok numbuh. Ada yang hitam, ada yang putih itu teh. Hah? Yang kedua yang namanya udah tua mah fisik udah beda. Udah tua mah boro-boro sifatnya kita diajak ngadu lari man, diajak bangun aja belum tentu bisa bangun buru-buru. Bangun teh kudu pegangan dulu. Hah? Kuping apa dengeran udah kurang, yang namanya udah tua mah kalau diajak kongkok teh udah tibang hahu. Mata lelihatan udah kurang. Orang dari sini ke kecamatan Jati Asih teh udah gak kelihatan. Namanya udah tua. Hah? Tapi kalau ngelihat yang montok mah masih. Udah pelantar, pelintir. Udah dadak, didik, apalagi kita ngeliatin dia ngikut ngeliatin bari nyengir mah lupa sama tua udah. Cuman udah tua mah tibang nyampe nya keresep mah. Tibang bisanya waas. Hah? Tapi tetap aja biar udah tua juga kalau udah ngeliat yang di rumah merasanya begak. Hah? Kaki, tangan udah pada kesemutan. Udah gampang sama kaku man, bawa kendaraan teh tibang kaget sedikit ke tangan udah pada jegeng. Cuman ada yang nggak mau kaku man udah tua megening. Jangan disebutin ah. Masih sore ongkoh. Itu mah betis man, betis. Ape kuat payah itu teh nggak mau kaku. Ada tukang gendang menyuruh ngajarin disopak bagaimana disopak?
rasa diri Rama udah waktunya ini teh kekuasaan anak yang ngedudukin kerajaan, anak yang mimpin. Kalau bukan generasi muda yang kita kasih kesempatan sekarang mumpung orang tua masih ada, kapan lagi Jang? Seluruh warga negara tawang gantungan, seluruh pejabat negara tawang gantungan bakal menggantungkan diri pada keadaan diri anak. Kesejahteraan ini negara juga sepenuhnya bakal menjadi tanggung jawab anak. Bagaimana Jan? Bang Jayawiningrum kira-kira siap anak memimpin ini negara tawang gantungan? Sebelumnya diri kaula teh minta dihampura Rama. Yang kedua ada rasa bangga Bang Jayawiningrum diserahkan ini kekuasaan pada diri Rama. Ya mungkin yang namanya ilmu maka kalau bukan dilebay ini kapan lagi saya mengamalkan ilmu saya, kapan lagi saya mengamalkan pengebisa saya supaya bisa berguna buat kepentingan bangsa juga negara ini negara tawang gantungan. Syukur bagus panjang namanya ilmu maka kalau kita nggak pergunakan kayak punan nggak ada buahnya. Boro-boro sifatnya itu puunan kagak suburnya, cabangnya enggak banyak, ijo dedaunannya, kalipun cabangnya banyak, daunnya ijo-ijo juga kalau enggak ada buahnya lama-lama bakal ditebang. Kata samante apa yang diarah? Bagus. Kira-kira Patih Kala Sakti setuju kalau ini kekuasaan diserahkan pada putra aku Bang Jayawiningrum? Ya saya rasa Kanjang Gusti selain dari kata cocok udah gak ada lagi. Dari apa sebab pinter ada di Pangeran Jayawiningrum, gagah ada di Pangeran Jayawiningrum, ganteng juga ada di Pangeran Jayawiningrum. Kapan kira-kira ini teh kekuasaan bakal diserahkan pada Bang Jayawiningrum? Ya rasa diri aku lebih cepat lebih baik. Bagaimana anak Kasep? Cuman begini Rama, sebelum diri kaula menjadi pemimpin ini negara, ya rasa diri kaula belum siap sebelum adanya pendamping hidup terutama buat memimpin ini negara juga buat kepentingan diri kaula. Maksud anak ya sebelum saya punya istri rasanya saya nggak mau, saya nggak siap menjadi pemimpin negara. Rama bagus. Yang namanya lelaki mah ilmu juga udah cukup, umur juga udah cukup, kewajiban orang tua tinggal satu yaitu ngawinin anak. Rama juga pengen buru-buru punya cucut gimana? Oh cucu, sebab kata orang-orang yang udah punya cucu katanya sayangan sama cucu ketimbang sayangan sama anak. Dari apa sebab kadang-kadang anak memual berani minta duit sama kita, kalau cucu mah berani ngencingin ongkoh. Orang mana yang disuka pada Bang Jayawiningrum, orang mana yang dicinta pada Bang Jayawiningrum. Cuman begini Kanjang Gusti, ya rasa diri saya yang namanya orang berumah tangga mah jangan tibang kita lihat cantiknya aja, jangan tibang kita lihat montoknya aja, jangan tibang kita lihat mulusnya aja.
sebab cantik secara luar, montok secara luar, cakep secara luar belum tentu hatinya mah. Perempuan yang cantik luarnya, yang cakep luarnya, montok penampilannya, kalau memang hatinya kurang bagus bakal nyakitin kehidupan kita selama-lamanya. Yang namanya orang berumah tangga, kalau emang belum berumah tangga sih boleh kita mikir, tapi kalau udah jadi dia bakal jadi nyakitin, waduh, sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Pakai segala mau didangdutin. Apa sebabnya saya ngomong yang kayak gitu? Yang namanya perempuan banyak macamnya, banyak rupanya. Ada perempuan sejati, ada perempuan pedati, ada perempuan kunti. Nah, baru ngedenger nih perempuan macam kayak gitu. Kalau perempuan pedati artinya ya, kalau yang namanya perempuan pedati kalau kata kita, kalau kata tukang gendang mau pedati itu roda atau gerobak bahasa Jepang. Yang namanya gerobak mah jangan lagi sifatnya muatan yang bagus, sampah sekotor-kotornya sampah, sebau-baunya sampah, kalau emang ada duitnya mah dimuatin terus. Begitu juga perempuan yang sifatnya kayak pedati, kayak rodaan. Selama-lamanya berumah tangga teh nuntut dunya we dunya. Pengennya megang duit aja megang duit, pengennya mau laki sehat aja sehat. Selagi duitnya banyak laki disayang, ntar udah nggak ada duitnya mah udah semau-maunya ngurusin laki. Apalagi kalau udah ada orang ketiga, kalau nggak salah pelaktor apa? Oh ya kolektor, kabilator. Masa ke tukang kolor, kompor. Ada juga baktor, salah itu meramak. Ada juga pelakor kali orang ketiga, mah itu benar tuh, benar. Yang kedua perempuan kunti. Kunti kalau bahasa kita, kalau bahasa tukang gendang mah itu bangsa segolongan nama makhluk halus, jin atau kuntilanak, setan golongannya. Selagi dia masih resep yang namanya setan, bakal lu resep mah ayo aja dideketin. Mau ada duit dideketin, gua ada duit dideketin, mau sehat mau sakit masih resep mah dideketin. Namanya sifat setan. Tar kalau udah nggak resep mah wah bereng aja ditinggal. Kalau bisa mencari bini yang sifatnya sejati, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang disayang. Sekali cinta, sekali sayang ya sayang. Boro-boro sifatnya diajak kaya, diajak senang, diajak susah masih mau. Yang namanya perempuan sejati rimain apa adanya, boro-boro sifatnya memertua enggak dimusuhin, memertua dimusuhin juga. Emang perempuan sejati tetap aja emang dia ngikutin lakinya. Boro-boro sifatnya dia kredit motor, berumah tangga impas apa kuat itu motor kecabut, emang lakinya bagian gak punya motor ge. Apa kuat lakinya belagu nih. Yang namanya perempuan sejati melaki banyak lagu ge. Asal sore pergi ke sanggar ngopi kuat ti jati asih ge banyak, tiba ngopi pahit ke kudu KL. Coba aja di jati asih ke kopi banyak.
tibang kopi luwak kudu kepayangan coba. Dan ngapain di sini juga kopi luwak banyak? Ya emang perempuan sejati mah laki bodaglog laki banyak lagu dah emang lakinya. Ayo aja terus disayang. Prinsipnya cuma maut yang bisa memisahkan. Yang kuasa yang bisa memisahkan. Tuh kalau bisa mencari bininya begitu. Mana ada perempuan yang kuat usaha dari orang tuanya dihabisin sama lakinya ada. Kuat sertifikatnya dibalik nama sama lakinya ada. Emang perempuan sejati mah ayo aja bagian ngomong sama saudaranya saya mau disakitin ge mati ge bagian ngikutin laki saya. Tuh. Sebab apa dia prinsip? Di dunia dia bakal jadi sengsara, di akhirat dia bakal ketemu sama senang. Cuma perempuan yang nurut sama laki, cuma perempuan yang sayang sama laki itu yang bakal masuk surga. Itu boro-boro sifatnya nggak dicandung apa dicandung, ayo aja diikutin. Bagaimana Bang Jaya Winingrup? Ya rasa diri saya perempuan yang begitu yang saya cocok, perempuan yang begitu yang udah saya suka, yang udah saya cinta ini Rama. Orang mana? Orang Jarong? Apa orang dari Sukatani? Atau kali dari Pulau Besar? Bukan Rama dari Tambelang kali. Ya bukan Rama. Terus yang saya suka, yang saya cinta namanya Warasuti Ragen, istri Kilora Semar Badranaya. Siapa? Warasuti Ragen Rama. Wah cilaka. Baru ge diomongin anak Rama paling bener. Lelaki nggak kekurang perempuan, perempuan nggak kekurang lelaki, yang lengoh banyak, yang gadis banyak. Oh, yang paling pinggir janda. Anaknya satu di bawah lakinya lagi. Enak banget, udah nggak ada yang ganggu. Udah nggak ada yang ganggu. Yang kedua janda juga itu. Anaknya satu pergi ke Arab lagi. Udah nggak ada yang ganggu. Yang nomor 3 janda itu. Lakinya tidur di mobil. Yang keempat nih masih perawan apalagi. Gelarnya juga S2, dikit lagi jadi kepala dinas itu. Makanya dia mah serba bisa. Nyanyi bisa, nari bisa, ngerebab bisa, jadi pelayan bisa. Iya saya sukanya pada Warasuti Ragen Rama. Suti Ragen teh punya laki ya. Kalau bisa mah jangan, apalagi anak teh calon pemimpin. Saya tahu Warasuti Ragen punya laki, tapi saya nggak suka sama lakinya, sukanya saya pada Warasuti Ragen. Wah, mugrul. Udah keras kepala ini mah anak. Kalau bisa mah jangan ke situ Kanjeng Gusti. Iya Rama setuju atau syukur. Rama nggak setuju, saya yang bakal datang ke Tegal Karangtumaritis sebelum kebawa Warasuti Ragen, saya nggak bakal balik ini ke negara Tawang Gantungan dulu. Ya gitunya melakinya tibang si Semar.
Semar mah boro-boro sifatnya megang duit ratusan ribu, megang 50 ribuan gede mengegeget. Tibang megang duit 25.000 gede mah kesanggar. Apalagi ratusan ribu. Patih, saya Kanjeng Gusti bawa pasukan ini negara, pinta Warasuti Ragen di hadapan Kilura Semar Badranaya. Semar mah tontotin duit aja, mual nggak dijual dia punya bini. Siapa yang kagak seneng sama duit ya man? Semua juga seneng sama duit. Maaf Kanjeng Gusti, kalau menurut diri saya iya Kilura Semar Badranaya mungkin bisa kita hadepin, mungkin bisa dihadepin pada Kanjeng Gusti. Tapi Semar teh punya anak buah. Apabila terjadi apa-apa pada Kilura Semar Badranaya, pasti anak buahnya bakal jadi pembela. Maksud diri sampean para Pandawa 5, Bratasena, Arjuna, Nakula, Sadewa termasuk Dharma Kusuma. Sebelum kita bisa mengganggu Kilura Semar Badranaya, pasti itu yang bakal jadi penghalang. Nyerah sama bagian, mendingan berhenti jadi patih daripada disuruh ngambil Warasuti Ragen. Wah, kecil nyalinya benar. Jadi nggak sanggup. Maaf Kanjeng Gusti, ora sanggup. Baik, kalau gitu mana anak buah Rama? Nyatanya Jan Menijan, coba datang di hadapan Kanjeng Gusti. Ya siap Kanjeng Gusti. Ada tugas yang penting yang bakal dijalankan pada diri sampean. Datan niratang ngadema hampura diri kaula. Duduk Pangeran, duduk patih. Datan niratang ngadema salendra salin sumawa. Ada apa Kanjeng Gusti panggil Jan Manijan begini? Bisa dibawa secara musyawarah, bawa secara musyawarah Warasuti Ragen istrinya Kilura Semar Badranaya. Umpama nggak bisa dibawa cara musyawarah, culik, rebut Warasuti Ragen dari tangan Kilura Semar Badranaya, bawa pasukan yang sebanyak-banyak. Baik, kalau gitu saya permisi dari hadapan Kanjeng Gusti. Taunya kebawa nyatanya Warasuti Ragen di hadapan Kanjeng Gusti Sinun Prabu. Segera. Pangeran tenang, Warasuti Ragen menjadi tanggung jawab diri kaula. Ya cuma Senopati yang saya percaya bisa membawa Warasuti Ragen. Pasti Nopan. Diri sampean juga Pati jangan enak tenang, bantu jaga keamanan ini negara. Baik Kanjeng Gusti. Sebelumnya maafin saya karena saya nggak apa-apa, nggak jadi soal, nggak jadi. Mari kita berdoa pada Yang Maha Kuasa supaya Warasuti Ragen bisa ke bawah ini ke negara Tawangkatu. Mangga Rama musik ke bawah, mudah-mudahan.
baja balat raju gunung ombak segara ting klenting mungil kumpul 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 siap atas tugas dari Kanjeng Gusti semua harus berangkat ke Tegal Karangtumaritis siap ada yang nyaring bener ini teh seluruh baja balat udah siap kapan kira-kira kita berangkat Kakang ayo hari ini langsung kita menuju ke Tegal Karangtumaritis atas pimpinan dari Senopati Jan Menijan bisa diajak musyawarah kita bawa musyawarah nggak bisa kita hancurin Tegal Karangtumaritis kita rebut Warasuti Rakyat Ratu kalau pucuk umur Ratu kalau pucuk umur Reongan kerama bayaksa Silet tolong ajak bangsa Silet tolong ajak bangsa buru-buru gede nih Ono kuring paridaraki Kumaha ojayana menyamalan lanyung ngunung ngomak nyengalan ning lanting mungil manyu manyu muluk 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 Kumaha ojayana Ono kuring Pak Ismail Jati Asih Abdi kesayang licin kan kirain gak licin kesenian kabudayaan majengkan seni kabungan ayeuna mamang samang ayeuna enggak rame gimana Nyangkat kana hiburan mama Tirombongan Asain pasar Kocapi bangsain ada Lain-lain Asain pasar Kocapi Dawonowe Raja berem detnaweran Keserangan bagus tawaran Kumelar di pawanan Pokok jadi pantran Pak Ismail daya bagus Ulahnya kawan sebab tuh Pak Ismail Widi pangeran anjing liar gini anjing ada tibang minum kopi pahit mabok anjing
alut-alutan baja balat negara tawang gantungan biar hujan gak berhenti-berhenti juga ayo aja jalan terus demang tugas belum diceritakan sampai kita ceritakan di Tegal Karang Tumaritis Kilura Semar Badranaya Deda putranya cepot dawala nalagare jang hai anak bapak cepot dawala mana jang udah bilangin jangan banyak tidur yang biasanya cuaca kayak gini tesok kayak kejadian jangan gini waspada mah penting reng dipanggil sama bapak reng ada apa sih itu aki-aki panggil orang tua mah jangan begitu reng jadi emang bapak ngejual kuburan itu mau dipindahin doraka reng kuburan dijual pot aya naon daun kedios ya ulah cicing wae tadi sahur ojong bapak atuh mangga atuh lembur sikur sisikut mipir pasir nolong kawi Pak Ismail nolong kawi udah dibilangin mana anak bapak Tegal Pak Ismail apa bagian Tegal Gorawana Desa Karang Tumaritis Kenengan Desa Karang Tumaritis ayah ada apa ayah memanggil ananda ketinggian itu teh omongan duduk aya naon abah diuk heula jang diuk Padumokan anu matu Lurah Semar Badranaya Ganena apa nayoyo Lurah Semar Badranaya didinya riong polo Semar Sapara Putra set man yang namanya hidup di alam dunia mah kita hiburan mah penting man sebab kalau kita hiburan pusing jadi hilang aturan cepat tua jadi rada lamaan tuanya mah hidup mah jangan serius sebab kalau nurutin pusing mah boro-boro kita yang kaya ge kalau nurutin pusing mah moal berhenti pusing mah nah ada apa pak duduk jang duduk rasa bapak teh gak enak ini teh perasa
da terus serang ajeman mau dikasih tahu anak-anak bapak gareng cepot maupun dawal. Yang namanya suasana kayak gini kita jangan keenakan nama suasana, waspada mah penting. Sebab kejahatan mah kadang-kadang lihat situasi. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat tapi karena ada kesempatan. Da waspada mah penting ya. Yang kedua mau bapak kasih tahu buat anak-anak bapak yang namanya hidup di alam dunia yang penting mah kita bersyukur. Sebab dengan rasa syukur dengan yang kita punya hidup terasa indah, hidup terasa bahagia. Dari apa sebab? Yang namanya dunia bukan jaminan hidup kita bahagia, harta bukan jaminan hidup kita jadi tenang, pangkat tinggi juga bukan jaminan hidup kita bisa jadi bahagia. Hah? Hidup bisa terasa bahagia kalau kita bersyukur dengan apa yang ada. Terutama sehat yang paling penting juga kita doain buat ibu Saibul Hajat yang kurang sehat biar sehat juga, biar diangkat penyakitnya, biar waras seperti biasanya. Ada kabarnya makanya itu temu pada berangkat haji biar bisa ke tanah suci bareng-bareng gitu. Hah? Yang nonton juga biar pada sehat, pajaknya juga biar pada sehat, semuanya aja kita pada sehat. Pajak kok kalau bisa mah tahun ini suruh pada berangkat. Sebab pajak juga mudah-mudahan tahun depan mah udah pada berangkat. Iya. Hah? Udah pesen tiket udah. Udah pada berangkat. Iya pesen tiket naik Garuda. Berangkat haji. Yang penting mah kita niat dulu. Kalau kita memang ada niat, juga ada panggilan dari Yang Maha Kuasa, mah biasanya ada aja jalannya. Pernah Uwa punya teman yang ini mah cerita Uwa sendiri. Teman Uwa teh tukang nyerpis TV, tukang nyerpis radio, itu teh nyerpis kalau kagak ada anggur mual mau nyerpis. Tuh. Jadi kalau nyerpis teh kudu ada anggur sebotol. Dari kecil apa udah berumah tangga teh boro-boro sifatnya apa ngaji, sholat ge kagak. Temen Uwa itu teh. Tapi karena memang Allah ngasih hidayah, Allah ngangkat derajatnya, ngedadak adanya ngeberangkatin haji. Tuh. Yang penting kita punya niat, kita punya rencana. Setelah kita ada niat, kita nyari syariatnya. Sebab apa? Syariatnya dari diri kita, hakikatnya mah tetap kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Siapa yang nyebut kue? Yang Maha Kuasa. Tas udah berat-berat banget masih nanyain kue. Tas udah penuh sama jeruk sama pisang masih nanyain kue, nanyain kue. Alasannya pisang masa pisang sesisir buat burung atuh modar itu teh burung. Bermanuk sana di imah. Pisang buat manuk, jeruk buat manuk. Apa besok juga biasanya kalau ada nasi goreng buat manuk. Juga di samping kita para nayaga, para penonton Saibul Hajat juga kedua mempelai juga mana rupanya malam ini teh kita teh di center. Kita teh diterkam.
buat yang minta lagu, yang nyawer, yang hiburan, kita tunggu aja nanti kasetnya. Buat dokumen kita, nanti kita umpama nanti kita udah punya kasetnya, bari merem melek di rumah kita setel, bari tiduran disebutin sinden. Apa nasain anu bager, apa na Agus anu bager. Pak hidup juga ada aja, sehat biar sehat. Itu teh dari zaman orang tua kita Pak hidup teh. Pancu, Bang Ali, semuanya pada sehat ya Jang. Tuh, kita dengerin nanti bari tiduran, bari meremelek umpama nanti kasetnya udah ada kita setel. Keenakan bari meremelek, nggak taunya emaknya bocah udah ngeliatin, tau-taunya dijeguk gimana. Temannya kopi pahit. Tadi dibilang panama yang namanya hidup yang penting mah kita bersyukur, yang penting mah kita nikmatin. Yang kedua paling utamanya mah sehat. Sehat adalah nikmat yang tak ternilai harganya, yang patut kita syukurin. Sebanyak kuasa teh udah janji, apabila umatku dikasih kenikmatan lalu dia bersyukur, maka ribuan kenikmatan yang akan aku berikan kepadanya. Itu teh janji yang maha kuasa, bukan janji tukang gendang yang gampang ngampul, bukan janji tukang kenong yang gampang sama ingkar. Janji yang maha kuasa mah pasti ya. Juga anak-anak bapak adanya ini di Tegal Karangtumaritis, kita jangan enak tenang. Tadi bapak bilang sedikit banyak rasa orang tua bakal ada gara-gara, bakal ada kejadian ini teh di Tegal Karangtumaritis. Ya kalau kata saya mah firasat bapak bohong Pak, bisa dibilang bohong. Nah sekarang kita kudu waspada, katanya kudu ada kejadian umpama di Tegal Karangtumaritis ada maling, mau nyolong apaan? Apanya mau dibawa? Ada juga apaan bapak punya ayam, itu juga tibang ayam terlepas boleh nemu di kebun. Kayak orang-orang punya motor, punya TV bagus, ada yang dicolong. Masuk ke Tegal Karangtumaritis mah Pak maling dipengong. Yang namanya orang jahat mereng nggak kudu barang aja. Pak kata dia punya niat jahat buat diri kita, pan paling nggak yang namanya harta kita nggak punya juga murun badan kita mah ada. Pan orang mah kadang-kadang boro-boro sifatnya kita kaya, kita susah ya ada juga yang sirik sama kita. Manusia memang begitu dari sononya. Kita susah, kadang-kadang kita dikatain, kita kaya, kita disirikin. Ya, cuman buat diri gua yang penting mah kita jalanin aja hidup kita, iman. Yang penting mah kita sehat. Yang penting mah kita ketemu sama makan, ketemu sama makan juga. Coba kalau kita liatin di mana-mana, Karang mah kejadian banjir di mana-mana. Musibah di mana-mana, yang lagi rame karang virus corona. Tuh, mula-mulanya itu teh virus adanya di negeri Cina. Sekarang mau dinyebar kemana-mana. Apa kuat orang yang mau umroh ke kuat gagal. Ada yang udah naik kapal kuat balik lagi. Nah itu teh yang disebut rencana yang maha kuasa. Boro-boro sifatnya kita nggak punya duit, kalaupun kita punya duit, kalau katanya maha kuasa kudu gagal, ada aja jalannya man. Ada aja sebabnya. Jangan kita punya pikiran sombong, gua apa yang kagak bisa, gua mah ini punya itu punya, duit gua banyak. Jangan punya pikiran ke situ. Banda mah harta bukan segala-galanya.
kadang-kadang enggak ada halangan dari penyakit, kadang-kadang umur. Ya mana ada orang yang giliran berangkat tahu-tahu umurnya yang diambil yang kuasa. Ada orang yang karang masih kongkok, masih bisa ngobrol, tahu-tahu besok dah udah ada kabar innalillahi. Ada yang sakit apa yang engkek-engkekan, tahu-tahu yang waras yang mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti bakal mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang sehat mati, bocah kecil mati, udah gede mati. Mati enggak mandang umur, enggak mandang sakit. Sebab mati mah penyakit keturunan. Siapa juga bakal mati. Tadi kita bilang kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti bakal mati. Selagi kita masih hidup, kalau bisa mati juga kudu kita pikirin. Sebab apa? Sebab matinya manusia enggak kayak matinya binatang. Binatang mati paling juga hancur dimakan tanah, tapi manusia mati bakal dihidupkan di hadapan yang maha kuasa. Kita pertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Ya man, yang namanya manusia mapan ada dua tempat, ada yang disebut tempat sorga, ada yang ditemput tempat neraka. Kalau bisa mah matinya kita di tempat sononya nemuin namanya yang disebut surga, supaya bisa ketemu sama surga dari sekarang. Kita dandanin perbuatan kita, kita dandanin akhlak kita, kita deketin diri kita yang disebut ibadah. Dan ibadah mah penting, sebab apa? Buat bekal kita. Ya, apalagi kita umur udah tua meman, bukan berarti kalau udah tua teh kita mati, belum tentu. Pan tadi kita bilang muda kalau mau mati memati. Tapi selagi kita dikasih kesempatan umur sama yang maha kuasa, kita pergunakan sebaik-baiknya. Bukan berarti kita nggak boleh hiburan. Hiburan mah boleh. Sebab apa? Yang namanya hiburan dengan seni, hidup bakal terasa indah. Boleh-boleh saja. Cuman jangan tibang inget sama hiburan, ibadah juga penting. Sebab dengan ibadah, dengan agama, hidup bakal lebih terarah. Yang paling penting mah ilmu. Sebab ibadah tanpa ada ilmu, ibadah kita pahalanya bakal berkurang. Cari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Tuh, sebab yang bakal nolong kita di tempat mati teh bukan bini kita. Bini mah paling nangis seukur kita mujur ngalor. Nangis gue gelepakan, waduh bapak lu. Ntar aja. Orang-orang udah pulang ya, dia mau pura-pura nyumin tanah kuburan. Apa kuat bacotnya tanah mulu man. Tuh. Dapat aja 7 hari, 40 hari. Udah pelantar, pelintirnya enggak, biasanya enggak pakai gencu, pakai gencu. Yang biasanya enggak pakai bedak, pakai bedak. Kadang-kadang belum 7 hari dia udah utang bedak. Minyak wangi. Ngedadak. Ya karena emang nggak ada yang ngusahain, kuat beli gerobakan, dagang kopi. Yang nggak bisa, nggak punya modal ngedadak, yang biasanya nggak kenal sanggar, nongkrong yang jadi sanggar. Yang namanya orang usaha mah boleh, usaha apa aja boleh. Sebab laki kita yang udah mati bukan berarti kita nggak sayang man. Ngapain mikirin yang udah mati? Yang udah mati jangan kita pikirin, kewajiban kita ngedoain orang yang udah nggak ada. Kita kirimin doa, apalagi orang tua kita mah penting buat kita jadi anak ngedoain orang tua kita. Ya man.
dosa-dosa orang tua kita kalau kita kirimin doa di alam dunia selagi kita habis sholat doain orang tua kita aturan diseksa jadi kagak diseksa, aturan diseksa diringankan siksanya iman. Itu teh kewajiban anak. Jangan kayak si Saman mah kalau datang ke kuburan bapaknya rame-rame bawa nasi bawa kakak sejak bawa tikar sama petasan ongkoh. Ntar be bukan didoain orang tuanya habis pada makan nabuin petasan. Emang anak pikirannya langka. Lah kalau bapaknya hidup dimatiin ya. Lah di kuburan ditabuin petasan. Apalagi kalau orang tua kita masih hidup ya man. Kewajiban kita bukan berarti kita ngebales selagi orang tua kita ngurusin dari kecil apa kita gede dari lengoh apa udah punya keluarga, bukan yang kayak utang membayar utang dan mual kebayar. Kalau emang diibaratkan utang juga jasa-jasa orang tua sama diri kita memang. Kalau hitung-hitungan memual kebayar, sebab yang namanya orang tua kebanyakan ngasih ke anak teh ikhlas, tapi kalau anak ngasih ke orang tua lon tentu. Contohnya Bang Ali ngadain acara gini ini teh bukan lagi kebanyakan duit, bukan lagi sombong, dia tahu ini teh musim hujan. Saking apa tetap diadakan acara kayak gini, saking anaknya teh supaya bahagia di hari pernikahannya, supaya semangat nantinya. Dulu gua lagi nikah, lagi kawinan ditanggapin wayang lana rame banget. Sama sindennya memakan mulu pisang seapa ge habis. Tuh, keingetan itu teh anaknya. Komo masuk kamera mah modar tuh kamera masih ada. Ada bayangannya. Jangan nyebut-nyebut ledek man. Busut. Musim hujan begini antar kalau nyunatin gue nanggap wayang lana lagi, wayang yang lain mau belum nentu hujan begini main, wayang lana mau hujan ya main terus lagi, berhentinya juga belum nentu jam 3 ini mah tuh jam 12 nya berhenti. Namanya hiburan tuh. Coba ngadain acara kayak gini apa modalnya sedikit. Zaman sekarang mau undangan penual dapat undangan 300 perak paling gak yang 1.500, kalau ada 1.000, kalau ada 2.000, kalau ngundangnya 15.000 lembar. Coba berapa duit. Tukang masak belum, masak man tadi ada segala gado-gado, ada segala ikan ayam, ada segala mie, ada teyoy, ada daging. Cuma Nunu doang yang dapat daging, kita mah enggak. Kata Nunu, lah enakan belakangan ini ada dagingnya. Itu yang disebut kewenean. Tukang masak berapa duit tuh ya. Untung aja wayang mah kita orang kenal ongko, temen ongko dari zaman dulu. Ini mah man bicaranya kayak ngebel doang, gak manjarin pisan man. Ini mah butuh tenang sih butuh. Sekarang mah zaman HP. Cuman hati-hati man, tadi pulung lagi beresin air sajen tublek abis pisan. Tenang. Kita biar sama temen juga wayang 7 juta man. Udah disiapin, pokoknya asal wayang berhenti siap. Maksudnya siap, yang penting mah kita pada sehat. Saking itu teh buat anak. Abis juta-jutaan yang namanya orang tua mah ada nanti perhitungan ke anak, mana duit mulangin bekas kriaan dulu ngurusin lu, nggak ada.
Orang tua mau udah ikhlas saja, udah seneng aja. Yang namanya anak mapan kadang-kadang kalau minjem sama orang tua boro-boro 100-200 ribu apa jutaan, tiba ada minjemnya doang, ganti memoal. Pak minjem duit 1 juta pak, saya ada kegiatan mau syuting ini pak di sono nih, modalnya nggak ada. Sono ini mah habis syuting udah nggak keingetan. Yang namanya orang tua apa dendam sama anak kagak ada. Ntar mah anak itu yang 1 juta belum bayar ke sono ini meminjam, kalau ada dibagi. Coba kalau anak orang tua minjem duit boro-boro jutaan apa 200 ribu apa modar, itu teh masih keingetan tuh. Itu tuh apalagi kalau punya anaknya nanti nih, begitu berumah tangga punya anak, berarti kita cucu kita tuh, anak kita kerja, bininya kerja, udah tua kita ngomong cucu, ngurusin cucu. Kalau cucunya kecil, kalau cucunya yang 2-3 tahun mah nggak berhenti jajan. Begitu dia kerja aja bapaknya, pak nih buat jajan anak saya goceng ya. Habis jajan pe 15 ribu, ntar be begitu pada habis gajian tuh pura-pura budek dah. Kagak. Apa yang namanya orang tua istilahnya sama anak dendam, kagak ada. Tuh anakku aja gua rumahin, gua beliin motor, sekarang manjak ke dangdut, wayang udah gak diikutin. Tapi segitu berhasil kentut segitu ge alhamdulillah, anak kita masih bisa usaha, anak kita masih sehat. Gitunya mah anak udah gede, anak berumah tangga mendingan marah sama orang tua mah. Sebab apa? Kalau anak udah berumah tangga nggak marah sama orang tua, belanjanya ke dapur orang tua mulu, nyendok sayur, nyendok nasi tuh. Kadang-kadang bawa tamu ongkoh iya. Segitu ge alhamdulillah. Belum kelar Kilura Semar Badranaya musyawarah di hadapan putranya sampai rombongan dari negara Tawang Gantungan. Wong Tegal Karang Tumaritis, jangan enak tenang mana Kilura Semar Badranaya. Udah jangan pakai musyawarah Kang, langsung aja kita bawa Warasuti Ragen, lakinya marah kita tekuk aja batang lehernya. Orang ada yang sombong mat, laki orang batang lehernya mau ditekuk. Ayo mundur anak, mundur. Rombongannya banyak bener pak, mudah-mudahan timbang omongannya aja yang kasar tapi niatnya mau ngasih milik rezeki. Saya lihat dulu pak, kalau jauh sok tibelan suka tayang duduk kan cepet. Batak jamino sabar tong tosna mulus rahayu buntiris peranjang beti Allah orang di korang apa titis tulis diri tongkaran habis sorangan. Mana yang namanya Semar ini juragan, duduk. Ladies and gentlemen, come here. Come on. Golenda surta bangna yakin surat suci
melar di pawedangan pokoknya jadi mana yang namanya nyeman? Ada, duduk. Hah? Ini juragan. Yang namanya nyeman? Ini. Nyebutnya juga ceman. Hidungnya bindang. disangka sangkut merela sehoreng daun maturi sehoreng daun maturi Bininya yang mana bininya? Duduk dulu. Gini tibang ada lakinya aja. Duduk. Ah, duduk. Setan pating puringa, ya pating puringa. Adanya ini rombongan para buta denawa, kayaknya mebuta bukan buta denawa utan, ini teh buta denawa kerajaan. Asalmu asal dari mana, juga maksud tujuan apa datangnya ini ke Tegal Karangtumaritis. Jadi adanya aku asal dari negara Tawang Gantungan, bener ini Tegal Karangtumaritis, nggak salah. Bener Semar teh punya bini namanya Warasuti Ragen, nggak salah. Nganyalah emang ini nyengin nyali nyanginan nunyu ini nyaman ai nama mana yang namanya malah nyunilangan ada di dalam asal gini hari gini mau udah mulain repot ngirisin bawang. Asal gini hari ge udah mulain repot ngangetin, takut nanti panjak lapar. Nyulunguan. Apaan? Nyulunguan. Suruh keluar. Ni nyelangan nyungul ngani nyelangan walanjut nilangin mangal ni minta nyemal mangan ni munun. Busut. Apaan? Ni nyelangan walanjut nilangin anu nyungul nyemal mangal ni munun. Apa rek? Le tahu. Diserahkan Warasuti Ragen, syukur Semar bakal dibunuh. Menyun ngini nganu nengani mial ngayang ini ngiminya nyanyi lah iloh ngomong bindang pakai segala nyanyi langun nyangut nggak ngerti melondong ngalanya. Lagu apa coba? Ngoyang dompret. Set goyang dompret. Coba. Ngoyang dompret, ngoyang dompret. Lah enak bener. Ngoyang dompret, ngoyang dompret. Mang nyeman. Maling lah bukan begitu rapnya. Ya namanya orang bindeng.
Mang Semar paling ganteng maling ini kan di center man nyaya nyunga amang nyunga nyengal udah dah enggak resep ning anu nungas minyak apa ning anu nungas sertikantun tugas coba nyalek maling mengingin udah dah mendingan lu nyari ciput nanti gue nyengetengin nyulangan emang udah jadi ada apa pakai segala nanyain Warasuti Ragen diserahkan atuh Warasuti Ragen syukur gak diserahkan mau diambil pada diri aku aduh ya anak bapak cepot tawala nalagareng jak kalau gitu pirasat bapak teh gak salah ini teh bakal jadi gangguan di Tegal Karang Tumaritis bapak percaya anak bisa ngebela orang tua anak bisa ngebantu keadaan orang tua kasih wah kurang ajar udah jelek tampangnya jelek perbuatannya geus ulah seueur ngomong maneh ayeuna mah urang usir we secara paksa ibu terdenawa edan sugan ieu teh heuh manis songong ka kolot urang manin teu aya hargaanna pisan abah teh di mata ieu teh anjeunna minang kaning ayeuna teh kalau kata gua mah daripada minang kaning mendingan minang katuk enak di sayur duh lah jadi moal diserahin moal kalau gitu yang lain mundur dah biarin saya ngadepin tibang potongan kayak gini mah boro-boro saya lawan serius saya lawan bari melengke moal leleh taunya ke bawah Warasuti Ragen mundur hati-hati mundur udah mundur berantem malam ini mah bagian saya aja yang lain mau tidur moal gak dapat bagian taruh tidur ke tenang aja ini mah malam ini mah masih utuh bagian biar saja tumpah ke moal dikurangin mundur jadi belum ada pajarnya belum ini mah belum berarti masih gede hati aduh mundur jadi bukannya mundur Ngit nama ni nyulu munun ni nyulu manyuk nyemanyuk iya udah mundur manonali minya manonali udah mundur mau rame ini mundur ngemang molet manyaman nguik yang ngemang nama ngemang nek aloyan mon wis molek manyaman aloyan lagu apa pakai aloyan sabar gledek bener keluarkan seluruh ilmu penemu aji pengerti jampe pemakdu kayaknya kau ya teh ereng kita sikat aja di buta denawa tenang kamu
jangan dilawan. Ini mau pakai lama-lama, ini lagi musim hujan begini. Hajar aja udah. Pengennya buru-buru terus. Ketakutan man. Reng, masih ada temen yang lain. Beres sama. Apa i? Nomat Amut. Hah? Nomat. Ya udah mundur. Amut. Halan jangan yang gunung ini menglawan yang ngayang itu. Nomat mundur. Amut. Dia memanggil tomat kan itu. Nomat. Macem-macem anak buah. Jangan lagi tibang 1 lawan 1. 3 anak Semar lawan aku sekaligus mualit, tinggal mundur pada diri aku. Mundur maneh akang hayang nyaho nalagari. Hajar terus bos, hajar. Bagaimana
nggak sangka saya kudu nggak kuat ngelawan anak Semar Kang. Mundur sekaligus tarik pasukan, kasih tahu Kanjeng Gusti jangan rasa khawatir, taunya ke bawah Warasuti Ragen. Jadi Kakang sebelum ke bawah Warasuti Ragen, Kakang mual mundur ini dari Tegal Karang Tumaritis. Warasuti Ragen teh bakal diculik pada diri aku. Ayo tarik mundur pasukan diri kita. Baik Kang, hati-hati atuh Kakang. Jangan sombong anak-anak Semar, bakal ke bawah Warasuti Ragen. Model kita kejar terus mundur ini teh pasukan. Cepet dawalak nalagare nggak tahu kalau patih jan menijan bakal menculik Warasuti Ragen dari angkasa. Kebetulan Warasuti Ragen lagi ada di dapur, langsung ditewak pada jan menijan. Iya, inilah jan menijan yang dari angkasa seperti elang yang menyambar anak tikus. Langsung Warasuti Ragen disambar, dibawa pada jan menijan. Talang Kakang Semar, talang Kakang Semar, talang Kakang Semar, tolong. Aduh aya anak bapak cepat dawala nalagarenjang. Ada apa Pak? Buru balik lagi, jangan anak bapak tewas. Warasuti Ragen hilang. Yang benar Pak, bapak lagi di luar, ibu sampean di dalam, tahu-tahu ada suara ngajarin kayak ibu sampean tadinya ngebawa busut. Nggak disangka itu teh maling, nggak secara terus terang, tapi ibu sampean teh diculik, dibawa anak. Ilah, aya nama teh kemana Abah? Hilang, yang hilang. Busut, aki-aki boro-boro nyari duit, jagain bini ya nggak bisa. Lo boro-boro punya TV, bini apa hilang? Itu kejadiannya seperti apa sih Pak? Coba ceritakan alur maupun schedule-nya. Kronologinya Pak, supaya ketahuan.
nanti bisa kita susuri dari jejak-jejak kronologi goblok. Coba ceritakan ini kuncir ini. Kuncir. Cocang ini cocang. Ya sih. Jadi usil, Pak. Lah bukan apa-apa cocang nyolokin itu. Bagaimana itu, Pak? Jadi bapak tadi lagi ngeliatin anak nguber itu buta denawa. Ngerti lu reng nguber? Kalau bahasa Inggrisnya uber itu pleter. Bahasa Jermannya bleding. Ulah heureuy wae atuh. Ya tepan kolot teh keur sedih. Kolot teh keur kelengitan. Minang kaning maneh mah. Udah minang kaning lagi aja. Bagaimana punya bini orang Kerawang? Ya rasa orang tua ini teh masih golongannya anak. Kalau gitu Pak, kita datang aja. Tadi pan dia ngaku asalnya dari negara Tawang Gantungan. Kalau dibawa ke negara Tawang Gantungan, kalau bukan dia yang ngebawa, ya paling juga Pak dibawa ke sanggar. Lah ngapain? Ya orang cakep makan nongkrong di sanggar jadi duit. Modalnya tibang cengar-cengir telur asin ge 5.000. Kopi pahit 5.000. Bala-bala goceng. Ilok reng. Bala-bala pe goceng. Lah pelayan memang begitu beda. Hitungannya emang enggak tapi danta. Ya kadang-kadang kopi pahit sama kacang sebungkus tahu-tahu gocap. Emang reng kata hitungannya enggak jelas. Lain yang biasa main di sanggar. Hiburan dong. Hiburan itu penting, jangan yang di rumah aja yang kita hadepin. Yang namanya perempuan mah boro-boro perempuan sanggar, perempuan rumah ke kalau nggak nabu-nabu mah bosan berantem. Apa capek? Makanya Acep mah tuh tukang saron asal nabuh lama, dia mah udah jarang balik, dirawat terus dirawat. Mukanya udah kayak lintah. Ayo nama kieu jangan Sunda apa Pak? Tah ke bawah cepot itu teh. Kita datang aja ke negara Amarta. Kita minta bantuan pada Juragan Pandawa 5. Maaf ini mah Pak. Kita datang minta bantuan ke Juragan Pandawa 5. Kalau dibantu, kalau kagak dibantu, kita hancurin dia punya negara. Kita rebut negara Amarta. Kalau sampai kejadian para Pandawa nggak mau nolongin orang tua, emosi nih aki-aki ya gitunya mah bini hilang malah siapa emosi. Kita boro-boro bini hilang pan kadang-kadang pacar ada yang narik ke panas, apalagi ada yang ngebawa. Iya sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Emang Kang Del punya pacar? Lah ada reng. Masih bener itu sama orang bule yang perut dibetato. Buset. Itu mau udah putus reng. Putus, bukan apa-apa, jajan mulu, pulsa nggak berhenti-berhenti. Ayah. Anak langsung kita ke negara Amarta di hadapan Juragan para Pandawa. Kita minta bantuan pada Juragan Pandawa 5. Sebab di negara Amarta ada Juragan Batara Krishna yang pinter raja Katangan.
ya tuh mangga orang susul abah sieun kunaon-naon di jalan. Gue ngebayangin kalau apa kejadian pendawa 5 enggak ngebantuin bapak emosi di negara Amarta bakalnya direbut sama bapak jadi raja, gue jadi patih, lu jadi senopati. Ngerasain juga kita kayak dari kemarin emak ada yang nyolong murun, senang kita. Buset, ada yang resep emaknya dinyolong si tolol sih. Ayah kita susul bapak kita, nanti kita ngompor-ngomporin. Pasti ini mah juragan pendawa 5 lagi mau tahu. Wah, gue mah nggak bisa ngebayangin reng ini wayang ramenya kayak apa tahu. Kalau gue yang nanggap ini tibang 1,5 juta gue tambahin. Sebab hujan gue main. Kalau aki-aki ngamuk nggak ada yang bisa ngalah. Lah kalau aki-aki ngamuk gimana coba Semar ngamuk? Nggak nyesel dan nanggap wayang ini mah dah. Kalau bisa mah yang bicara yang lain gue udah pulang-pulangin organ nanggap kita aja udah. Paling enggak murun kalau banyak yang nanggap mah mobil-mobil mah enggak kudu pusing mikirin setoran. Kang udah macem-macem. Ayo Reng, kita susul bapak kita ayah. Tunda Kadang Tegal Karang Tumaritis juga belum diceritakan sampai nyawa Rasutiragen yang dibawa Patijan menicat. Kita ceritakan sampai Nyekilura Semar di hadapan para Pandawa 5 Darmakusuma Bratasena lan Arjuna. Rai Mas adik kakang Bratasenai anak kulo kakang mana Arjuna Satria Panengah Pandawa ada kaula kakang. Estuning mustika ama, estuning mustika ama. Lamun nyatna pigawena ilmu Gusti rasanya tak anu teu ngabeda-beda, anu teu ngabeda-beda. Kabeh maju sorangan pada nyerangan, pada nyorangan. Di sorang titah pasrah Gedung Dur
kali samun pagulingan ya sepi tentri papatetan samia murad samia murad belimbi lan jeruk manis Rai Mas adik Kakang Bratasena sehati karena doa dari Kakang Prabu keadaan diri kaulah sehat tak kurang suatu apapun juga Arjuna Satria Panengah Pandawa sehati seperti halnya Kakang Bratasena keadaan diri kaulah sehat tak kurang suatu apapun Kakang mah ia berarti harapan Kakang doa Kakang teh dijabah pada Yang Maha Kuasa yang namanya hidup di alam dunia mah utamanya kita sehat aja dulu juga yang kedua sebagai wakil rakyat negara Amarta pemimpin negara Amarta kalau bisa bukan cuma memikirkan golongan maupun rombongan kita pribadi tapi rakyat yang banyak yang harus kita utamakan kesejahteraan masyarakat negara Amarta juga kemajuan ini negara menjadi tanggung jawab kita bersama Rai Mas sebab yang namanya seorang pemimpin bukan cuma di alam dunia di akhirat bakal kita pertanggungjawabkan segala kepemimpinan diri kita tong boros sifatnya pemimpin negara sekecil-kecilnya pimpinan rumah tangga tidak semudah kita membalikan telapak tangan kita Raima mudah-mudahan negara kita sesuai keinginan kita sesuai dengan keinginan masyarakat ya rasa diri saya secara keseluruhan negara Amarta bisa dibilang negara yang adil makmur gemah ripah reperapilo Cinawi murah sandang kalawan pangan Kakang adalah pemimpin yang dibanggakan Kakang adalah pemimpin sebagai pengayom pelindung masyarakat negara Amarta juga rasa diri saya bukan cuma masyarakat perkotaan masyarakat pedesaan juga merasa bangga atas kepemimpinan Kakang Prabu Kakang Mas sampainya Kilurah Semar Badranaya juga dawala di istana negara Amarta juragan hampura Kakang Semar mohon menghadap Kakang Semar Rai Mas Bratasena Arjuna Kakang Semar kita teh kedatangan tokoh masyarakat negara Amarta masuk mar masuk masuk Kakang Semar masuk Pak masuk juragan
duduk dulu Kakang Semar. Juragan duduk Kakang Semar. Hampura Kakang di depan. Juragan duduk dulu Dawala. Juragan duduk Dawala. Juragan gede duduk dulu. Orang kalau pinter tempatnya juga beda man. Jalannya juga disarapin karpet, duduknya juga itu busut bangku lapisannya emas, ujungnya berlian deh. Makanya dilebain nih mani pentingnya pendidikan, sebab orang pinter mencari duitnya kira ada gampangan. Alhamdulillah udah lama kita belum ngedenger wayang pakai suling. Karang mah ada sulingnya langsung itu teh dari Bandung man. Lah emang orang sembarangan itu. Gelarnya juga SSS depannya, belakangnya MMM, ujungnya R. Jadi semer-mer tepep. Gelarnya banyak gitu teh. Itu teh udah di Bandung mah di ISBI mau jadi dosen man. Alhamdulillah masih mau nyampur merombongan kita. Biasanya dia mah kalau manjak biasanya mah ngikutin topeng kacrit, nggak lepas 1,5 juta semalaman gajinya. Cuman bininya ditinggal. Jadi Kakang Semar tengah biasanya datang di istana negara Amarta. Tiap-tiap begitu juga penting ini persoalan. Jangan rasa ragu, jangan rasa malu. Kasih tahu persoalan yang Kakang laporkan. Ada persoalan apa di Tegal Karangtumaritis Kakang Semar? Aduh ya anak juragan sinuhun juragan. Amuy juragan tewas. Istri Kakang Warasuti Ragen hilang dari Tegal Karangtumaritis. Kakang Semar percaya juragan tahu, atau salah satu yang ada di negara Amarta mungkin bisa ngasih petunjuk juragan. Ya duduk Kakang Semar, itu hilangnya di kapan? Baru aja kemarin juragan. Iya juragan, kemarin masih ngikut nandur. Iya pan bari nandur, bari nyari ciput ya lumayan, itu teh ada penghasilan. Banyak yang murun dijual, sedikit yang murun buat makan. Bapak kayak gitu juga doyan banget ciput. Kuat monyong, kata saya. Emang apa enaknya ciput pak? Ngencrotnya yang enak kata bapak. Ngencrotnya yang gak kerasa gitu. Iya, bapak mah bukannya ciput kijing, dia memang doyanan. Kesukaan orang sini menggadi yang kenal kijing, adanya di rawa-rawa, di kali-kali, di menyarinya memakai tangan kaki kita mamak, ntar asal udah keinjak buru-buru kita comot. Apa man?
Emang udah ganti? Ya kalau emang yang belum kenal Kijing, nanya sama Teh Amih tuh. Teh Amih mah tahu dia mah Kijing kayak apa. Yang lain mah gak ada yang tahu, asal kata kita Kijing kayak apa teh. Iyo kaos kio. Bari nunjuk yang lain. Udah atuh Del. Kemarin mah masih kondangan emak teh. Kalau apa terjadi apa-apa sama emak busut, saya rasanya yang apa kehilangan biar emak terek hingga ngerasa emak terek juragan. Ingat lagi lebaran orang-orang mengegoreng bandeng, matengin daging. Kita memang kagak ada juga rebu diolahin, ditaruhin lengkoas, dikecapin. Kata kita kali ikan ayam gak taunya lengkoas. Pantas kita gigit keras diraga. Saru gini kan lengkoas sama ikan ayam teh. Ingat sama emak kalau pulang kondangan dari mana-mana naro pisang di selampe. Emang adanya selampe. Kemarin dari Pamahan emang adanya jeruk sama pisang. Ditaruhin uli 2 potong. Ingat banget sama emak. Rajin. Kopi emang gak punya kopi, takut nanti anaknya pada pengen ngopi, utang di warung. Busut kuat apa kayak gitu tuh orang tua tuh ngebelain anak-anaknya. Pagi-pagi juga gini hari nih udah mulain repot nih ngirisin bawang, udah mulain nyangin kaki, ngangetin. Del diem. Jadi kira-kira ilang Ibu Warasuti Ragen teh apa adanya ngebawa atau berangkat sendiri Kakang Semar? Kali ada orang ketiga pelaktor banyolan yang tadi itu udah. Ya nggak ketahuan juragan. Ya sekarang mau begini aja kakak, kita kasih tahu Kakang Batara Kresna. Ya Kakang Batara Kresna punya surat gambar lopian, mungkin bisa dilihat di gambar lopian keadaan Ibu Warasuti Ragen. Kakang mah makanya nanya kemari juga itu maksudnya mah. Juragan Batara Kresna apa dari nama Batara, emang orang pinter. Kres artinya keris, keris mah tajam. Nah, siapa yang nyebut nasi goreng? Ya orang malu-malu, bukan nasi goreng. Nah itu artinya nasi uduk. Si udel sih. Ya baiklah, mudah-mudahan keadaan Kakang Batara Kresna tahu di mana adanya Ibu Warasuti Ragen. Kakang Batara coba segera datang di Istana Negara Amarta. Saya butuh bantuan Kakang Batara, butuh petunjuk maupun nasihat Kakang Batara. Kakang, sampainya Batara Kresna di hadapan Prabu Darma Kusuma, dia bisa ngedengar sebab punya ajian sabda pangrungu, sabda ucapan pangrungu pendengaran sampai Batara Kresna di Istana Negara Amarta. Wadah Rai Kakang Batara mohon menghadap Rai Mas. Masuk Kakang Batara.
ada tamu gini. Kilura Semar Badranaya, apa kabar? Sehat juragan. Lagi kehilangan bini juragan. Bini siapa hilang? Tahu itu. Punya bini kuat hilang. Ada apa Rai panggil Kakang Betara secara mendadak seperti ini Rai? Jadi datangnya Kakang Semar ke istana Indraprasta. Mohon petunjuk Kakang Batara Kresna sebab dia punya istri hilang musnah tanpa kerana. Ya mungkin Kakang tahu dengan melihat gambar lopian di mana adanya Ibu Warasuti Ragen atau siapa yang ngebawa Ibu Warasuti Ragen. Oh jadi benar Ibu Warasuti Ragen teh hilang. Yaitulah Kakang Batara lah. Tenang Kakang, tenang. Dawala tenang. Setiap persoalan pasti ada jalan keluar. Anggap ini teh ujian, cobaan dari Yang Maha Kuasa. Tiap-tiap kita diuji, dikasih cobaan pada Yang Maha Kuasa, berarti Yang Kuasa teh masih sayang pada diri kita. Innallaha ma'asobirin, orang sabar teh kekasih Allah. Ya Batara Kresna memang tukang ngomong, dia mencari duit dari omongan. Ya segera Kakang baik. Batara Kresna melihat ogan lopian. Jinanda kuma pradap kia kumatak aji. Cinanda kuma pradap kia kumata kaji kumata kaji. Kaget Batara Kresna melihat ogan lopian, sebab ogan lopian yang dilihat gelap, sama sekali gak ngasih petunjuk. Rasa malunya Batara Kresna sebab gak bisa ngasih petunjuk pada Kilura Semar Badranaya. Jangan sampai kejadian jatuh dia punya nama baik di hadapan Prabu Darma Kusuma. Dia cari akal seolah-olah Warasuti Ragen teh hilang, bukan adanya ngebawa, tapi Warasuti Ragen teh berangkat dari Tegal Karangtumariti. Kakang Semar, gimana juragan, gimana Kakang Batara Kresna? Asal tawa ge ketahuan murni. Bilangin juragan, biarin saya ngambil, saya ngerampas. Tenang dah, tenang. Jadi Warasuti Ragen teh bukan adanya ngebawa atau bukan adanya nyulik Rai. Maksud Kakang Batara, Warasuti Ragen teh berangkat dari Tegal Karangtumaritis karena merasa tersiksa. Coba pikir pada diri Rai. Warasuti Ragen teh anak raja, masih muda, punya laki miskin, makan serba kekurangan, pakai serba kekurangan. Coba perempuan mana yang tahan diajak hidup belangsak, dihadap hidup sengsara?
apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang zaman online. Sekarang mah zaman online, sekarang mah zaman canggih. Penrai tahu Ibu Warasuti Ragen teh baju satu kering di badan. Orang-orang mah nggak ada yang bajunya dicuci, lagi nongkrong nungguin baju kering. Saking nggak ada. Jadi berangkatnya Ibu Warasuti Ragen teh karena nggak tahan hidup miskin, debonggan atau udah tua kawin namanya muda. Udah tua kawin namanya muda dibawa belangsak lagi coba. Istri muda mah jangan lagi dibawa belangsak, dibawa senang aja juga, dibawa serba punya juga belum tentu betah, apalagi dibawa miskin. Kalau gitunya nggak ada pikiran orang tua kita. Salah Semar atau boleh kita punya kesuka, boleh kita punya kecinta, cuman kudu mikir dulu mampu apa enggak diri kita. Di Lebah ini sama aja Semar teh maluin anak-anaknya yang ada di negara Amarta. Ya. Ya tuh kalau emang kita pengen punya istri cantik, pengen punya istri muda, mah tuh kudu sesuai keadaan. Ini masalah orang tua kita, salah Kakang Semar. Udah jangan ditolongin. Busut. Pak. Udah balik Pak, balik. Balik Pak. Nyampe sini tibang dihina Pak. Busut. Bapak yang dihina, saya rasanya sakit. Balik Pak, balik. Balik Pak. Balik, mau ditambahin ini tuh Pak. Udah balik. Aduh ya anak Bapak. Maafin Kakang Semar kalau emang kira-kira maluin anak yang ada di negara Amarta, mungkin ini udah takdir Kakang Semar. Kakang Semar mohon diampura. Ayo dawala kita balik Del, kita balik anak Bapak. Siapa juga sedih Pak, saya ngeliat Bapak jadi pengen nangkring. Maaf juragan, saya mau permisi. Tuh kalau emang kira-kira nggak ngebelain sama Bapak saya, jangan diomongin apa kayak gitu. Nggak ngerasa apa juragan susahnya juragan. Negara Amarta belum ada, Bapak yang ngiring-ngiring pendawali. Tar kalau mundurnya saya dari istana negara Amarta, kalau ada yang meleduk jangan salahin saya. Udelnya mau hancurin lah. Lah meleduk emang saya ngapain? Udah Pak, balik Pak. Balik. Ya sakit hati tentunya keadaan Kakang Semar, Kakang Batara debogan, udah tua nggak tahu diri. Udah tua jadi ngegodain yang muda, mending kalau mampu. Itu menurut Kakang membawa cilaka doraka. Coba udah tua masih punya orok ya. Kudunya menyadari diri. Udah tua pakai kawin namanya muda.
Gimana ini Kakang Batara? Udah jangan dipikirin. Yang penting mah aman ini negara Amarta. Rai Mas, Bratasena, juga Arjuna, jaga ini keamanan negara. Dan sebab negara yang tenang, negara yang tentram belum tentu nggak bakal ada kejadian belum tentu nggak ada yang nyari gara-gara pada diri kita. Ya baiklah Rai, bantu keamanan ini negara Amarta. Ya udah, jangan dipikiran bangun salah si Semar, tua-tua pakai segala pengen kawin namanya. Jaga keamanan ini negara Amarta, kasih tahu anak-anak Rai, rasa diri Kakang bakal ada gara-gara ini teh. Enggak, Kakang permisi diri kaulah. Udah, yang penting mah kita istirahat. Enggak tuh Kakang, saya percaya pada Kakang Batara. Ujar menang-menang lara Gusti patangnya tenera. Ya ati nira salendra salin sumawa salin sumawa ranking maning narawatan jangan cukup nangis Pak. Yang namanya persoalan mah kita bawa nangis kayak apa ge enggak menyelesaikan persoalan sesuai rencana Bapak. Ini mah bukannya tiba nggak dibantu Bapak teh nyampe di istana negara Amarta teh bang dikata-katain tiba ngendon malu Pak. Sekarang mau begini aja udah Bapak jadi satria, Gareng jadi jagoan, saya jadiin satria. Kalau bisa mah Kang Cepot mah jadiin ular pala degol. Duh, ilah Kang oge jadi satria tuh. Kajen satria goreng ge. Sing penting mah asal jadi jagoan ulah jadi hileud. Mendingan dijadiin hilet daripada siak dijadiin belatung. Udah atuh anak. Aduh ya, udah Pak. Ya gitu nyaman sapanya nggak sedih, bininya hilang. Mana musim hujan coba. Bini hilang. Penuh musim hujan begini mah boro-boro kita main kekepan lihat bini ge rasanya anget. Lebeganya mah Cep, orang bini lu mau udah kayak barong. Bini mah Cep begini mau cakep mau jelek bagaimana lakinya. Bagaimana bini mau cakep dibeliin bedak kagak. Lebaran orang-orang salin tiba ngarepin dari perumahan.
Lekutang, bagaimana laki mau nafsu coba kutang sambungan lah. Lah kutang dari warna putih kan udah dikasih coklat warna coklat. Lekolor dia mah dari bendera Golkar. Bagaimana bini mau cakep? Makanya kata dia begang. Aduh, udah Pak. Sekarang mah begini Jang, kalau kita keluar berempat, datangnya berempat, aturan nggak ketahuan, jadi ketahuan. Terus bener kata anak, kalau soal sakit hati mah anak sakit hatinya nggak dihina, apalagi bapak. Kalau kata saya mah Pak, udah biarin aja deh bini udah hilangin nih. Ya sekarang mah bapak ke sanggar Pak Amih aja apa punya bapak. Demenan nih sono. Dekat sama Dirman. Ini lagi kita kenal sama pimpinannya. Bukannya bapak masih berdemenan sama Maecah. Maecah orang Ciluwo. Si anak. Coba jangan di belakang dawala. Terus bagaimana nih Pak? Bapak di lebah ini bakal mencala putra mencala putri. Biar bapak laki-laki bisa jadi perempuan. Biar bapak udah tua bisa jadi anak muda. Tuh, salah itu Pak. Ada juga kalau putra biar bapak udah tua bisa jadi anak muda. Lah kalau putri biar bapak lelaki bisa jadi perempuan. Tuh geni. Namanya orang lagi pusing. Itu Pak Bang Emok udah pas Pak. Lah bapak rombongan punya Bang Emok. Kilora Semar Badranaya meramalkan dia punya ilmu penemu aci pengarti jampe pamake. Menurut cerita Kilora Semar Badranaya cangkelek malihwana tajam Raja Satria. Benar cakep bapak kita. Bapak jadi satria, saya jadi satria. Pan tadi bapak bilang kalau semuanya jadi satria, maturan gak ketahuan jadi ketahuan. Sekarang mawayahnya anak masuk dulu ke kantong kasang bapak. Jadi saya mau dikantong-kantongin. Ya supaya gak ketahuan lelakon bapak malam ini. Saya mau jadiin satria Pak, biarin cepot makantongin Pak, taruh nggak dikantongin, potongannya demek. Masuk dong. Nalagareng cepot aja masuk. Abdi mah kumaha abah we, dititah masuknya masuk, dititah keluarnya keluar. Mangga asup ke dio. Nalagareng. Jadi saya nggak mau jadi satria, masuk. Dawala, udah apa Pak? Saya mau bagian supaya bapak berantem ada yang ngebelain. Kalau berdua sama bapak murun gak capek. Masuk dawala. Ya suruh masuk juga. Cuman Pak biar nggak ngapa-ngapain ini kalau orang-orang 150 saya ke 150 Pak. Iya tenang, tambahin ke 20.000 mah buat bensin. Iya tenang, sama rokok Pak. Tadi belum dapat yang punya rumah saya beli. Iya udah masuk. Awas Reng, minggir apa Reng? Ini kaki jangan blonjor apa Reng? Busut kaki di dalam blonjor. Wah sialan bener si Gareng.
biarin nih. Jadi keluar gareng mah kentut. Coba di dalam kantong kentut. Bener diri sampean teh kentut nala gareng sedikit bapak. Ya orang aja tibang orang kentut sedikit pakai segala geruh. Buset mana makan duren tadi lu. Leken kentut mah yang sedikit yang bau, apalagi yang nggak ada suaranya mah. Pelepas. Masuk udah banyak urusan liris apa. Minggir. Pot. Sialan bener udah tidur deh. Anget mur. Modiar rumah pot. Ya tenang anakku deh, jangan banyak suara nanti ketahuan. Dilebay nih Pandawa 5 bisa ngadain warti ragen gak jadi hancur ini negara Marta. Nggak bisa ngadain warasut tiragen para Pandawa 5 bakal ditangkap pada diri aku, terutama Batara Kresna. Wadah Arjuna, jangan enak tenang diri sampean di negara Amarta Arjuna. Suruh keluar Batara Kresna. Tak pateni Batara Kresna. Pokoknya jalannya bihun, ulah lepas ke awona, ulah lapar ke awona. Mana Batara Kresna masuk Praja Satria. Ya, diserahkan Batara Kresna nggak jadi hancur ini negara Amarta. Duduk dulu Praja Satria. Dan nukir katon malela. Ukiran Kumalaratna Satria tandang Batara, ya tandang Batara. Ada nyini Praja Satria lagi nanyain Kakang Batara Kresna, ada urusan apa diri sampean pada Kakang Batara Kresna. Batara Kresna mau atau syukur bakal dibunuh pada diri aku, nggak mau juga bakal dibunuh pada diri aku. Sebelum diri sampean berhadapan pada Kakang Batara Kresna, hadapin dulu Arjuna Satria penengah Pandawa. Sombong. Keluarkan seluruh ilmu panemu aci pengarti jampe pemakai diri sampean. Jangan sombong. Praja Satria mau tahu kemampuan diri sampean. Arjuna
Kakang Bratasena tewas. Tewas kakang. Apa adanya Praja Satria lagi mau ngeganggu Kakang Batara Kresna. Asal muasal dari mana? Belum apa nanya jodoh ata tuh nama lebelon ketahuan. Bagaimana sih Rai? Jadi udah berantem nama belum ketahuan. Mundur. Ngan saktinya ini Praja Satria boro-boro sifatnya mukul ngadepin juga hilang ijrah daya upaya mundur. Serain pada Kakang Bratasena, nanti kakangnya mau tahu kemampuan ini Praja Satria. Tukang gong dangdut gitu. Siapa ya? Kaula Bambang Jati Asmara. Mau apa tanyain Kakang berat adanya Batara Kresna? Ya sebelum bisa membunuh Batara Kresna, aku nggak bakal mundur ini dari negara Amarta. Wah, mau nyori mati. Yang namanya mati mah semuanya juga bakal mati. Dicari ya mati, nggak dicari kalau udah waktunya mah mati. Aku yang bakal jadi pembela Batara Kresna. Ya siapapun yang membela Batara Kresna bakal menjadi musuh diri kaula. Wah, kurang ajar. Bratasena herannya mah tadi lagi hujan geblegar blegur. Hujannya udah kagak, ngapa geludung nggak berhenti. Siapa tukang gongnya mah? Oh ebet.
entok benjol entok benjol masing-masing ya ada nama itu ada artinya. Saman sanglir mandul orang sanglir merata-rata mandul. Kalau dilawan pakai tenaga medemual ada cukupnya. Biar aku mau bikin lemes keadaan si beratasan. Ayo angkat lemes angkat lemes biar gede ge lemes mah ya. Bangun udah nggak bisa bangun lah kesian amat lawa tobat dikasih waras yang penting mah jangan ngeganggu. Iya tuh asal waras kudu jadi waras, asal sehat kudu jadi sehat. Wow, waduh. Udah. Saking girang. Rokoknya apa rokoknya? Kalau ada mah 2, 3, 4 minta. Lekirain kali ngebeliin. Terima kasih Satria. Girang dari sononya meman. Baik mau lari kemana Bathara Kresna? Sebelum Bathara Kresna ketangkep, aku nggak bakal mundur ini dari negara Amarta. Jangan lari Bathara. Ngapa keluar Del? Lah Bapak ngejar-ngejar juragan Bathara Kresna. Kalau kekejar sehari 2 hari, kalau seminggu, kalau seminggu, kalau sebulan, jangan lagi sebulan, setahun sebelum Bathara Kresna ketangkep aku nggak bakal mundur dah. Itu yang disebut nafsu. Yang namanya urusan kalau nurutin hawa nafsu nggak bakal ada cukupnya. Bisa dibilang begitu dawala pikir sama bapak teh tujuannya bukan mau ngacak-ngacak negara Amarta. Tujuan bapak teh mau nyariin emak. Maksud diri sampean kalau sehari 2 hari, tadi bapak bilang kalau sebulan juragan Bathara Kresna baru ketangkep, berarti emak baru sebulan dicari sama bapak. Yang namanya perempuan apa ada yang ngebawa, apalagi lelaki kalau udah ngebawa-bawa perempuan bohong kalau nggak ada yang diarah mah. Ini lagi cakep, mau sampai sebulan ya. Ini lagi cakep. Yang namanya lelaki mah Pak ngebeliin pulsa ge kalau nggak ada harapannya mau mau. Nah, sekarang lelaki ngopi gocap masih dibayar, tiap-tiap begitu juga ada yang diharapin. Maksud diri sampean kalau yang ngebawa emak seorang, kalau 10 orang, coba dah sehari 10 orang, 2 hari 10 orang, kalau sampai sebulan masa kagak miring. Itu perabotan lah. Kalau yang nggak kuat, kalau yang kuat yang Acep tuh dia mah 2 jam masih melintir terus.
Makanya bininya karang nyerah. Emang bininya Acep bro. Dia caranya dia tahu. Dia mah sebelum kerja dia menyari akar pinang sama telur ayam sama ciput dah. Ciput kayak mah cangkang-cangkangnya ditelan. Nanti kuat lemodar kelolo dan ciput. Ini lagi serius sudah. Sekarang mah begini Pak nih. Ini mah kalau saran nih kalau diterima sama Bapak nih. Sebelum juragan Betara Kresna kita tangkap, buset. Ini panggilan man. Orang lihat saja tuh Pak. Pakai segala mau nyawer dulu. Kita cariin dulu mak. Kalau emak udah ketangkep, emak udah ketahuan, emak udah ada di tangan kita, baru dah kita acak-acak ini negara Marta. Baru juragan Betara Kresna kita tangkap. Satu-satu dulu Pak. Lah emak yang kudu kita pikirin mah. Coba emak kalau dirame-ramein, mana emak udah mulai kena kencing manis, mana dirame-ramein. Iya untung diri sampean punya pikiran ke situ dawal. Bapak mah sama sekali nggak ada pikiran ke situ. Sekarang begini yang kedua nih. Tadi yang datang ke negara ke Tegal Karangtumaritis orang dari negara Tawang Gantungan. Mula-mula pertama yang kudu kita cari ke negara Tawang Gantungan dulu. Kalau ke negara Tawang Gantungan nggak ketemu, baru kita cari di tempat lain. Iya baiklah. Kalau gitu mari kita sama-sama datang ke negara Tawang Gantungan. Udel masuk. Udah suruh masuk lagi aja. Ya supaya lebih lancar dawal. Ya dah saya suruh masuk ya masuk. Baiklah untung ada anak yang tahu aku bakal menuju ke negara Tawang Gantungan. Tapi setelah urusan aku kelar, negara Amarta bakal direbut. Batara Kresna bakal dicincang diwalang-walang pada diri aku. Berangkatnya Bang Jatya Semara menuju ke negara Tawang Gantungan. Belum kita ceritakan sampai nih. Patijan menijan di hadapan Begawan Syekh Merdan juga Bang Jaya Winingrum. Kanjeng Gusti kebawa di Warasuti Ragen. Yang benar Patih bawa masuk. Aduh ampun tolak. Ayeuna katun carhideuh iraha mah kajampang deui. Ayeuna paturayatina iraha mah patepa deui. Ayeuna paturayatina iraha mah
batepan bawa masuk patih jangan menijat gunung guntur jalan nagaran cadai amit mundur pada wangsung daeng tiomah pada pajauh Borondong di Majalaya di Jalma di Kapasar Aduh pun patih nggak percuma punya anak buah mah. Nyai Warasuti Ragen kaulah eyang jangan nyebut eyang mertua gitu bener ini Warasuti Ragen ya nggak salah Rama coba pantasnya kalau saya bareng duduk pada Warasuti Ragen yang cantik saya jadi pimpinan negara Warasuti Ragen jadi permaisuri bagaimana Warasuti Ragen aduh ampun Kanjeng Gusti ya pan Kanjeng Gusti tahu saya teh punya laki ya biar punya laki juga aku suka aku cinta pada diri sampean asalkan Warasuti Ragen mau berapa kilo emas yang mau dipinta Warasuti Ragen jangan minta emas inten jumanten bulan mau dipinta bulan diturunin yang penting masal Warasuti Ragen mau ya boleh dah saya mau pada Kanjeng Gusti cuman bukan emas bukan uang yang saya pinta apa yang dipinta pada diri sampean saya minta di hari pernikahan kudu disaksiin pada Kakang Semar kalau bukan Kakang Semar yang nyaksiin saya nggak mau bagaimana Rama gampang ini lagi syaratnya nggak pakai modal Patih jangan menijat saya Kanjeng Gusti wayahnya ini membalik lagi dah maksud Kanjeng Gusti bawa kemari Semar sebab Warasuti Ragen mau nikah pada anak aku kalau bukan Semar yang jadi saksinya ya baiklah kalau gitu saya bakal permisi dari hadapan Kanjeng Gusti didoa hati-hati permisi Kanjeng Gusti sekarang mah istirahat aja dulu sebelum ada Kakang Semar dibaratkan makan mesti jangan dimakan mual namanya orang suka menyai jangan lagi kayak makan mape dimakan ngeliatin ya udah seger ngeliatin ya udah nggak ngantuk nyai mau nyarap nasi goreng apa uduk saya mau belum pengen memakan makan mah penting nyai doyan pisang apa enggak ada no pisang di tas saya mengedoyan pisang jeruk kali mau jeruk masih ada di tas enggak saya mau enggak mau iya baiklah saya enggak pengen makan apa-apa sebelum ketemu sama laki saya ya pan calon lakinya ini nyai doyan goreng pisang apa enggak mau Mbak de busit
Aceh bawa masuk ini calon istri aku Mbak, dandanin sekalian deh, bedaknya udah habis. Pan kemarin lagi ngeruat berebut bedak dia udah habis, pan perek lama kemarin gak kecandak bliber ngisi. Udah masuk. Bagaimana ini Rama? Ya udah tinggal nungguin Semar datang. Asal Semar datang ya terus nikah. Ya baiklah Rama, tapi rasanya nggak sabar saya nungguin Semar. Sabar, sabar. Siapa diri sampean? Kaulah Bambang Jati Asmara. Mau apa datang ini ke negara Tawanggantungan? Aku mau cari yang namanya Warasuti Ragen. Benar Warasuti Ragen teh ada ini di negara Tawanggantungan? Ada. Kalau gitu serahkan pada Bambang Jati Asmara. Sebelum diserahkan, aku mau tahu kemampuan kesaktian diri sampean. Hadapin aku punya tenaga kurang ajar. Ya kalau memang itu yang dimau, buat diri aku jangan lagi hidupnya mati, ikhlas membela Warasuti Ragen. Wah, si kurang ajar. Kurang ajar. Yang begitu lagi mau nyari gara-gara. Pasti mual yang lain ini yang jadi raja. Ampun, kenapa udah pembukaan duluan nggak sengaja, tahu-tahu pada terbuka. Siapa yang mengganggu diri sampean? Ngakunya Bambang Jati Asrama, Arsama, Bambang Jati Arsaman, Asmara. Di mana itu Jati Asmara? Bakal datang nih depan Kanjeng Gusti. Saya mau balik duluan, Man. Aku mau balik. Mau nganterin aku enggak, Man? Kali mau nganterin, ntar kalau nganterin dikasih pete sama terong. Pete sama terong. Kurang ajar. Praja Satria mau tahu kemampuan diri sampean. Reng, dulu ini lagi dicariin. Si Gareng sih ya.
tidur deh mah. Mak Ya, untung ada anak. Coba kalau nggak ada. bisa cilaka keadaan mak. Ikan ayam diangetin mak. Udah habis. Kakang Semar. Nyai, saya kakak. Nyai mau pulang ke Kerawang apa ke Sanggar? Saya mah dianterin kemana ge mau. Lah kakang ge nganterin ke Sanggar mau, ke Kerawang mau. Pan tadi siang dapat duit lagu 15.000. Udah mendingin anterin ke Buok. Ya terima kasih atuh kakak. Jadi anak kita kalau ngeliat orang tua pada rempuk begini girang, gimana? Yang namanya rumah tangga mau muda mau tua, yang penting mah pada akur, yang penting mah pada rempuk. Jangan tiba gara-gara prek lama laki dicemberutin. Abang-abang pere lama nggak ada hujan tuh geluduk juga. Romannya Atar, Jang. Rupanya hiburan kita sampai di sini karena waktu menunjukkan pukul 4:30 ya Jang. Berkah selamat Saibul Hajat, berkah selamat yang nonton, berkah selamat yang ditonton. Mari kita berkah selamat bersama-sama. Cerita kami bacakan pemulang. Asal wetan pulang etan, asal kidul pulang idul, asal ngalor pulang ngalor, asal ngulon pulang ngulon. Kebang penitik sinebaran sari-sari bilai topik wal hidayah. Tutup lawang sigotaka.